Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idot. Semoga pada malam hari ini Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat walafiat, diparingi banyak rezeki dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Malam ini saya akan coba membawakan suatu cerita kisah perjalanan saya pada tahun 2002. Berawal kisah tersebut akan menceritakan seorang anak perempuan yang dia sepertinya pingsan atau mati suri lah hampir 1 minggu. Nah, di mana jiwanya dia terjerat ke alam spiritual, alam yang entah berantah, hingga susah sekali untuk kembali. Tapi dengan bantuan beberapa orang dan juga saya pribadi yang memang diminta untuk pertolongan, akhirnya dengan bersusah payah akhirnya dia kembali lagi ke tubuhnya. Demikianlah ceritanya, akan saya coba memulai. Pada tahun 2002 berawal ketika itu seorang anak perempuan, dia masih duduk di bangku SMP, kurang lebih usianya sekitar 15 tahun. Dia anak seorang anggota TNI. Sebut aja bapaknya, sebut Pak Broto. Dan anak perempuan itu sebut saja namanya Maya. Bermula si Maya itu terkena sakit. Awalnya dia terkena sakit DB, demam berdarah, di mana darah keluar dari hidung dan mulut dan sekitar seluruh pori-pori di tubuhnya. Karena Maya ini anak sematawayang, anak satu-satunya dari Pak Broto ini, Pak Broto dan istrinya jelas sangat panik sekali. Akhirnya si Maya dibawa oleh bapak dan ibunya ke rumah sakit yang terdekat di daerahnya. Singkat cerita, Maya sudah sampai di rumah sakit dan ditanganin secara profesional oleh petugas rumah sakit yang ada waktu itu. Selang hari demi hari, kondisi Maya semakin membaik. Maya sudah hampir menginap di rumah sakit itu sudah hampir 5 hari. Dan akhirnya dokter memutuskan bahwa Maya sudah dinyatakan sembuh secara medis. Pak Broto dan istrinya juga sangat senang sekali. Karena apa? Ya itulah anak satu-satunya, harapan dia untuk masa depan. Karena senangnya Pak Broto, dia memanggil saudaranya yang lain untuk menjemput kedatangan anak sematawayangnya, yaitu Maya, yang akan segera pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Semua barang-barang atau perlengkapan yang ada di rumah sakit dia sudah berkemas semua, termasuk semua persyaratan administrasi dia sudah taken, sudah tanda tangan semua, hingga nunggu kepulangannya saja. Nah, setelah semuanya menjemput, berikut juga saudara-saudaranya, Maya dipapah oleh Pak Broto untuk didudukan di kursi roda untuk menuju mobil yang sudah disiapkan akan meninggalkan rumah sakit.
Namun secara tidak terduga, Sobat Menempat Malam, si Maya baru saja dia keluar dari rumah sakit, kurang lebih ya sekitar 5 meteran lah menuju mobil. Secara tidak terduga, Maya itu pingsan. Entah apa yang terjadi. Dari awalnya Pak Broto itu senang karena anaknya sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit. Demikian juga istrinya Pak Broto. Ternyata secara mendadak terjadi hal-hal yang memang tidak terduga, yaitu pingsannya Maya di kursi roda. Betapa paniknya Pak Broto. Akhirnya suka nggak suka Maya dikembalikan lagi ke rumah sakit. Akhirnya beberapa perawat yang menyaksikan kondisi-kondisi tersebut segera menanganin putri Pak Broto ini. Dia dibawa ke ruang ICU untuk sementara, akan diistirahatkan sambil diperiksa sebetulnya ada apa. Padahal menurut medis semua gejala-gejala DB sudah tidak ada. Akhirnya karena sudah hampir 5 jam si Maya juga tidak kunjung siuman, si perawat merasa panik. Akhirnya dia coba menghubungi dokter yang ada waktu itu, yang dokter jaga lah istilahnya, dokter jaga yang ada di rumah sakit tersebut. Demikian juga perawat-perawat lain semua turut menangani kondisi si Maya tersebut. Beberapa pemeriksaan sudah dilakukan, namun hasilnya ya seperti tadi. Hasilnya secara fisik baik-baik saja. Jadi hampir 1 hari si Maya itu dalam keadaan koma. Beberapa alat sudah dia pasang, termasuk alat-alat pendeteksi jantung, denyut nadi, maupun impuls dipasang kembali. Pak Broto dan istrinya jelas merasa sangat sedih sekali. Di rumah sakit 1 hari sudah berjalan, kondisi masih seperti itu. Kondisi Maya hanya terdiam dengan beberapa alat-alat detak jantung dan detak nadi serta impuls sudah dipasang, tapi hasilnya tidak juga kunjung siuman. Singkat cerita, 3 hari sudah berlalu, kondisi masih seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, ya namanya orang tua, siapapun ya, apalagi ditanganin secara medis sudah, akhirnya dia mengambil alternatif lain. Dia coba ikhtiari dalam bentuk ikhtiari ke orang-orang yang memang mumpuni dalam spiritual. Akhirnya Pak Broto memanggil orang-orang yang memang mumpuni dalam menangani secara spiritual. Malam harinya sekitar pukul 7 malam, datanglah orang yang memang sudah diundang oleh Pak Broto untuk menanganin putranya tersebut. Dia datang dengan muridnya, mungkin 2 orang lah. Orang tersebut menanganin dengan beberapa doa, beberapa ritual sudah dilakukan. Namun sayang sekali, mungkin kalau dalam istilah bahasa umumnya sih belum jodohnya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Semakin paniklah Pak Broto waktu itu, karena sudah 3 hari
putranya ini tidak kunjung siuman. Bahkan untuk membuka matanya aja dia tidak bisa. Sepertinya dia hanya terdiam dan terdiam. Mirip-mirip dengan, kalau istilah umum, mirip-mirip dengan sepertinya orang mati suri. Akhirnya hari keempat sudah berjalan. Pak Broto semakin panik. Akhirnya dia memanggil seseorang lagi yang mungkin dianggap lebih mumpunin dari orang yang pertama. Maka dipanggillah seseorang yang dari luar daerah. Orang tersebut datang juga seperti orang yang pertama. Dia berdoa, kemudian juga menangani secara ritualnya masing-masing. Yang kedua, malah pada saat dia mendatangin Maya di perbaringannya, orang itu terhempas. Entah kejadian apa yang menimpa paranormal yang kedua ini. Dia terhempas, terjatuh, bahkan sampai dia dipapak untuk bangun lagi. Maklum dia sudah sangat tua istilahnya sih, sekitar usianya 75-an. Nah, orang kedua juga sama. Tidak ada perubahan apapun terhadap kondisi Maya. Akhirnya karena memang kepanikan sudah semakin mendalam, apa boleh buat, Pak Broto mungkin merasa sudah tidak sabar lagi ya. Jadi akhirnya dia manggil lagi orang yang ketiga. Bahkan ini dari jauh, dari luar kota yang cukup jauh. Maka datanglah orang tersebut sesuai dengan panggilan Pak Broto. Maklum karena Pak Broto ini dia seorang aparat TNI ya, jadi banyak relasinya. Nah, orang ketiga menanganin dengan sama seperti umumnya. Dia juga beberapa doa dia sampaikan, kemudian apa ritual-ritual yang mungkin ciri khas dia juga dia sudah lakukan. Namun anehnya, yang ketiga juga sepertinya dia menyerah. Bahkan dia berkata, jiwa anak papa ini sudah sangat jauh terjerat di dunia yang sangat gelap, katanya. Pak Broto kemudian bertanya juga, lalu gimana Ki jalan keluarnya? Bisakah Ki mengusahakan kondisi-kondisi anak saya? Akhirnya orang paranormal tersebut berkata, ini sangat susah karena sudah terlalu banyaknya masuk makhluk ahlar yang mengelilingi jiwa-jiwa anak bapak. Saya tidak sanggup, katanya. Akhirnya dengan sangat kecewa, paranormal yang ketiga juga dia menyerah istilahnya sih. Nah, disinilah dalam kondisi pingsannya si Maya ini, atau kondisi mati surinya si Maya, sepertinya pada awalnya Maya ini dalam kondisi yang sepertinya pikiran itu melayang entah kemana. Awalnya dia sangat menyadari pada saat dia keluar dari rumah sakit, tiba-tiba perasaan Maya itu matanya seperti menerima sesuatu yang sangat gelap. Akhirnya berkunang-kunang, kemudian dia tidak sadarkan diri. Nah, di mana pada saat dia tidak sadarkan diri, jiwa si Maya kemudian keluar. Sepertinya ada yang menarik. Dan disitulah jiwa dan kesadaran Maya, dia bertemu dengan sepertinya orang-orang, anak-anak sebaya dengan dirinya.
mungkin jumlahnya sekitar ada 7 sampai 8 orang. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Semuanya sangat cantik dan tampan. Pada awalnya si Maya merasa ragu untuk mengikuti ajakan dia bermain ke salah satu tempat. Katanya sangat indah. Karena apa? Maya juga punya pikiran yang jernih walaupun dia dalam kondisi sedang tidak sadarkan diri. Namun apa mau dikata, sepertinya penolakan dalam dirinya itu kalah oleh kekuatan-kekuatan di luar sana. Karena begitu banyaknya, hingga dia menurutin ajakan dari ke-8 anak yang sebaya dengan dirinya. Entah dia mau kemana dia tidak tahu. Dia hanya mengikutin saja. Sepertinya jalan itu sangat lama, itu menurut si Maya. Hingga dia menyelusurin suatu tebing, sungai-sungai, bahkan sampai ke Padang Ilalang. Namun setelah sampai di suatu tempat, seperti yang dijanjikan oleh anak-anak yang membawa Maya ini, sepertinya mungkin dari makhluk yang di luar manusia. Namun menurut pandangan Maya, dia seperti manusia. Nah, disitulah ada suatu tempat yang Maya sendiri menyaksikan betapa indahnya. Hingga Maya itu terlena. Dia bermain seperti layaknya anak-anak pada saat dia bermain di sekolah SMP-nya dulu. Bahkan ini lebih indah katanya. Hingga lupa Maya akan jati dirinya. Dari situ kemudian Maya diajak lagi ke suatu tempat lagi yang sungguh berkesan bagi diri Maya. Hingga entah sudah berapa lama si Maya ini dalam perjalanan pingsannya, di mana jiwa itu menjalani perjalanan astral yang diajak oleh 8 anak-anak sebayanya. Entah sudah berapa hari dia lampauin, sepertinya tidak ada kebosanan. Dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sampailah mungkin kepada tempat-tempat yang sudah sangat dituju oleh ke-8 anak di wilayah astral ini. Nah, disitulah baru dia terlihat adanya suatu kolam, istilahnya suatu telaga yang sangat indah. Nah, Maya sebetulnya merasa takut terhadap air yang memang tidak tahu itu kedalamannya. Akhirnya karena memang ajakan itu luar biasa, seperti ada hipnotis dalam dirinya, maka Maya istilahnya terhipnotis lah untuk mengikuti ajakan ke-8 anak-anak di wilayah astral itu. Akhirnya dia turun juga ke kolam, ke danau itu, dan ikut berenang. Namun apa, sobat melihat malam, pada saat Maya itu kemudian berenang, tiba-tiba ke-8 anak itu berubah bentuk. Yang tadinya sepertinya bentuknya anak-anak sebaya dia dengan rupa yang sangat menawan, seperti yang laki-laki itu sangat ganteng, yang perempuan itu sangat cantik. Namun setelah dia turun ke dalam kolam, semua berubah 180%. Dan semuanya menjadi seekor buaya. Nah, disitulah mulai kepanikan si Maya. Dia walaupun dalam keadaan perjalanan astral, namun akal dia masih berfungsi. Dengan susah payah dia berenang untuk mencapai tepian. Namun apa daya, teman-teman yang 8 yang berubah menjadi buaya itu menarik kakinya ke dalam dasar danau tersebut. Maya istilahnya tidak berdaya. Akhirnya dia tenggelam, hampir
eh, istilahnya napas itu susah. Maya menjerit, berteriak, namun tidak seorang pun mendengar atau menolong dirinya. Yang ada hanya dia dan 8 manusia, 8 anak-anak yang sudah berubah menjadi 8 ekor buaya. Dari teriakan ke sana ke sini, akhirnya secara tidak terduga pikiran Maya, halusinasi Maya berontak. Dan disitulah akhirnya Maya coba menguatkan diri. Karena apa? Dia melawan karena tidak bisa bernafas. Dia menggapai dengan sekuat tenaga. Dan alhamdulillah kebetulan Maya itu mengingat ada baca suatu doa mengenai Al-Fatihah. Dia baca itu, akhirnya sampailah dia ke permukaan. Setelah dia permukaan air, kemudian dia berenang mencapai tepian. Barulah Maya merasa lega bahwa dirinya bisa bernapas kembali. Namun bukan berarti masalah sudah selesai. Ternyata dalam perjalanan Maya ini, dalam kondisi fisik yang sudah pingsan atau mati suri, hingga jiwanya lah yang berpetualang, di mana dia kemudian terjerat ke suatu daerah, di mana di suatu tempat, suatu danau yang dia sama sekali tidak tahu tempat itu. Dengan tersengal-sengal, seperti letih sekali, Maya merebahkan diri di tepi danau, ya, sambil melihat sekelilingnya barangkali ada orang-orang yang bisa dia minta pertolongan. Namun apa yang terjadi? Menurut pandangan Maya, tiba-tiba tempat di situ menjadi suatu yang sangat sunyi sekali. Yang tadinya dia terdengar ada burung-burung, ada suara desiran angin, sekarang berubah menjadi sesuatu yang hening sekali. Yang terlihat hanya air dan air. Di sekelilingnya sungguh sangat gelap sekali. Nah, timbullah ketakutan yang luar biasa bagi jiwa Maya yang memang sedang dalam pengembaraan. Entah kemana 8 anak yang memang akhirnya menjadi buaya itu tidak kunjung muncul lagi. Nah, dari kegelasan itu sebetulnya hati Maya sangat menangis, sangat panik sekali. Namun apa dikata, dia memang tidak bisa berdaya kemana-mana. Mau pulang, arah kemana dia tidak tahu. Mau bertanya kepada siapa. Namun sekonyong-konyong datanglah seorang perempuan. Sepertinya dia setengah baya. Entah itu datang dari mana, dia menghampirin. Ada perasaan lega dalam diri Maya. Ternyata di sini ada manusia juga. Akhirnya Maya coba mengadu kepada si perempuan yang datang itu. Perempuan itu hanya tertegun, mendengarkan. Akhirnya dia berkata, "Ikutlah saya." Nah, terpaksa karena memang tidak ada jalan keluar bagi si Maya. Berdiam di situ juga masalah yang sangat besar. Tidak ada lagi jalan keluar kecuali ikut. Akhirnya si Maya ngikutin si perempuan yang tidak dikenal itu, entah kemana. Dia berjalan menyusuri tepian sungai sampai masuk semak-semak. Dan dia terlihat ada suatu gubuk. Sepertinya itu rumah si perempuan itu. Akhirnya dibawalah Maya itu ke dalam rumah si perempuan tersebut. Nah, disitulah pemirsa yang menjadi pertanyaan, siapakah perempuan ini? Nah, kondisi fisik Maya masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sedangkan jiwa Maya
sudah dalam perjalanan terlalu jauh entah kemana, sampai dia terjebak ke dalam suatu rumah gubuk di tengah hutan, yaitu rumah seorang perempuan yang memang sangat tidak dia kenal. Nah, kita kembali ke posisi fisik si Maya tersebut. Sudah 5 hari Maya tidak sadarkan diri, istilahnya sih masih pingsan, bahasa lainnya mati suri. Detak jantung sangat lemah sekali, walaupun memang masih ada detakan. Semua muka, tangan, kaki sama sekali tidak ada pergerakan. Dia hanya terdiam. Beberapa alat sudah dipasang, termasuk oksigen, detak jantung, elektronik, infus karena memang sudah tidak makan-makan, dia diinfus juga. Demikian juga kedua orang tuanya sungguh sangat gundah dan sangat panik sekali. Tiap hari Pak Broto mendatangkan orang-orang yang ada di kampungnya, jemaah masjidnya, untuk berdoa di situ, melantunkan ayat-ayat suci. Hampir tiap malam dilakukan, namun tidak kunjung siuman juga. Akhirnya mungkin karena Pak Broto ngerasa sudah tidak bisa berpikir lagi. Nah, bertemulah di rumah sakit itu Pak Broto dengan salah satu perawat laki-laki. Sebut saja perawat itu namanya Mas Edwin. Kemudian keluh kesah Prabowo itu diungkapkan kepada perawat itu, bahwa inilah anak saya satu-satunya semata wayang. Sebetulnya saya sudah tidak rela kalau anak ini diambil oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti ini. Itu keluhan Pak Broto. Alhamdulillah Mas Edwin itu sebetulnya orang sangat dewasa walaupun dia perawat di rumah sakit. Kemudian dia menyarankan, memberikan wejangan-wejangan agar supaya Prabowo supaya Bapak lebih tegar lagi, bersabar dan selalu berdoa. Nah, dari situlah Edwin kemudian coba menawarkan, Pak Broto, boleh saya minta kepada Pak Broto mendatangkan seseorang yang saya sebetulnya sudah kenal, katanya. Dia sepertinya bukan paranormal, tapi mungkin ahli dalam bidang spiritual yang seperti ini. Akhirnya dengan sangat berharap sekali, dia mengungkapkan kepada Mas Edwin agar apa yang disampaikan Mas Edwin itu Pak Broto sangat senang sekali. Bahkan itu harapan yang lain, katanya. Ya sudah Mas Edwin, tolonglah, tolong datangkan dia ke sini. Ya. Jadi saya sangat berharap lagi. Medis saya sudah lakukan, semua sudah dilakukan. Nah, sekarang berdoa kita sudah, dengan mungkin ikhtiari dalam bentuk yang lain. Nah, pada saat itu Mas Edwin memang sedang bertugas jamnya di ruangan di mana Maya itu sedang menjalani rawat inap, walaupun kondisinya masih koma. Siang itu, singkat cerita Sobat Melihat Malam, saya waktu itu sedang ada di rumah setelah sholat maghrib. Setelah itu baru saya mendengar bahwa HP saya itu berdering. Setelah saya angkat, ternyata saya lihat ternyata Mas Edwin. Mas Edwin bertanya kepada saya, Mas Idod, ada kesibukan nggak? Oh enggak Mas, saya masih ada di rumah nih, lagi santai.
saya minta tolong nih, ada seorang pasien di rumah sakit yang butuh pertolongan Kang Idot. Kira-kira Kang Idot sempat nggak ya kesini? Di mana, Win? Kata itu. Di rumah sakit, katanya. Apakah rumah sakit mengizinkan untuk saya datang atau saya menanganin? Barangkali nanti bersinggungan dengan orang-orang medis di sana, itu kata saya. Oh enggak, Kang Idot, emang udah dikondisikan karena memang ini sudah 5 hari koma katanya sih, dan beberapa orang sudah menanganin dan semua dokter maupun perawat sudah tahu semua. Jadi memang ini alternatif yang lain. Ya kalau Kang Idot berkenan, nanti saya jemput, kata saya. Akhirnya sudah, nggak usah Mas Edwin, biar saya kesana aja, kata saya. Akhirnya singkat cerita, setelah sholat isya, akhirnya saya berangkat ke salah satu rumah sakit yang dituju. Alhamdulillah Mas Edwin dan Pak Broto, sepertinya ada seorang laki-laki yang tinggi besar, bersama dengan Mas Edwin menjemput saya di depan pintu rumah sakit. Kami kemudian berkenalan, ternyata betul dia ayah dari si Maya, dari si pasien, yaitu Pak Broto. Akhirnya saya diajak ke kamar inap di mana Maya berbaring. Dari awal pertama saya datang di rumah sakit, hati saya, kepekaan saya sepertinya sudah bertumbukan dengan kondisi-kondisi astral yang ada di alam di mana Maya itu terjebak. Benar luar biasa. Sepertinya ada perasaan menolak di dalam diri saya, ada perasaan bisikan, sudahlah pulang saja, nggak usah diladenin. Sepertinya ada sesuatu yang negatif yang untuk menggagalkan saya untuk menangani si Maya ini. Namun saya paham bahwa itu adalah bisikan apa getaran-getaran yang memang halangan untuk saya berbuat baik. Sudah biasa saya lakukan, namun tetap saya lawan. Kalau tidak, maka ya itu, saya tidak terjadi. Saya akan menangani di rumah sakit ini, pasti saya akan pulang. Banyak perasaan-perasaan dalam diri saya yang sepertinya kepekaan dari luar itu masuk menginformasikan dalam bentuk seperti itu. Namun semua saya tepis semua. Akhirnya sampailah saya di ruangan di mana Maya itu berbaring. Semakin dekat dengan tubuh si Maya, semakin luar biasa. Bukan saja hempasan-hempasan hawa yang memang sepertinya tidak saya perbolehkan untuk datang, namun berbagai bisikan kepada jiwa-jiwa saya ini yang istilahnya supaya jangan menangani. Banyak sekali, entah itu dari mana. Tapi saya rasa ini sepertinya ini dari luar. Kalau saya merasakan di rumah sakit itu penuh dengan jiwa-jiwa yang sangat penasaran. Nah, disitulah mungkin terjebaknya jiwa Maya hingga perjalanan astral terlalu jauh. Yang awalnya dia terjebak pada jiwa-jiwa yang ada di rumah sakit. Ditambah lagi dengan berbagai jenis makhluk-makhluk yang bernomisili di rumah sakit. Setelah saya mendekati si Maya, akhirnya saya dengan kepekaan saya secara utuh, saya sungguh sangat paham kondisi Maya di alam sana. Akhirnya saya meminta izin kepada bapaknya, mencoba saya berikhtiar untuk menangani anak bapak. Dan alhamdulillah Pak Broto dengan sangat antusias, sangat senang sekali mempersilahkan saya untuk melakukan sesuatu yang memang
untuk diperbuat kepada anaknya. Akhirnya saya membaca doa, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat juga agar diberikan syafaat oleh Rasul dan keluarganya, dan diberikan kemudahan agar si pasien itu cepat sembuh seperti sedia kala. Kemudian seperti biasa, sesuai literatur saya, setelah saya baca doa, baca sholawat, kemudian juga saya doakan ruhnya, jiwa si Maya agar dia kembali lagi ke tempatnya. Setelah itu baru saya buka cakra mahkota. Baru saja saya putar cakranya, itu hempasan angin panas dari kepala itu menusuk tangan saya. Luar biasa. Sampai tangan saya itu seperti terbakar. Namun kemudian saya hentikan dulu untuk rehat dulu karena memang tidak kuat tangannya. Kemudian saya coba lagi. Pembukaan cakra mahkota pertama berhasil. Saya lanjutkan dengan cakra yang kedua, yaitu cakra mata ketiga, cakranya. Saya putar lagi. Ternyata di situ kotor sekali, gelap. Keluarlah uap-uap hitam. Sepertinya itulah yang dia jerat, pikiran. Saya putar terus, keluarlah buat hitam dan bau bakaran seperti bakaran sampah. Nah, setelah itu saya lanjutkan dengan cakra tenggorok. Demikian juga cakra sangat gelap. Nah, sampailah saya di bagian dada. Yang ini biasanya hal-hal seperti itu bersarangnya antara kepala dan dada. Betul, di posisi dada ini panasnya seperti saya sudah tidak tahan lagi. Sampai saya menghentikan untuk proses yang cakra dada. Saya minta izin dulu kepada Pak Broto agar saya bisa melaksanakan istilahnya sih sholat hajat dulu. Pak, maaf ya, saya mau sholat hajat dulu sekalian mendoakan anak Bapak, dan saya juga berdoa untuk diri saya biar dimudahkan untuk penanganannya. Ya, saya hentikan dulu mungkin sekitar 1 jam lah. Nanti setelah saya doa saya kesini lagi. Pak Broto mengiyakan. Kata saya, syukur-syukur ada Pak Broto, apa yang lainnya ikut saya. Yuk kita doa bersama di masjid. Nah, alhamdulillah karena memang posisi di rumah sakit itu disediakan masjid yang cukup besar. Akhirnya saya dengan beberapa orangnya Pak Broto, berikut juga dengan Pak Broto, melaksanakan ritual sholat hajat. Terus dilanjutkan dengan doa-doa tawasul kepada Rasul dan keluarganya agar diberikan syafaat kemudahan untuk keselamatan putra bapak yang yaitu si Maya ini. Hampir ya setengah jam lebih lah kita melaksanakan ritual di masjid di lokasi rumah sakit tersebut. Dan tidak lupa disediakan juga air sebagai media untuk salah satu sarana untuk pengobatan si Maya tersebut. Setelah selesai cerita selesai ritual di masjid itu, kita semua bersama-sama kembali ke tempatnya Maya, di mana Maya masih dalam kondisi berbaring, dan waktu itu tidak ada perubahan sama sekali. Dia masih tetap terbujur kaku. Kemudian saya minta izin lagi kepada bapaknya, yaitu bapaknya Maya, untuk melanjutkan ritual lagi. Setelah saya membaca doa sholawat beberapa kali, kemudian dengan air itulah saya usap dari mulai kepala, jidat, tenggorok, semua bagian-bagian titik di mana ada cakra saya basahin dengan air doa. Kemudian saya lanjutkan lagi putaran yang memang sempat tertunda karena memang kendala waktu tadi. Nah, alhamdulillah setelah kita berdoa bersama, setelah kemudian dioleskan air yang mudah-mudahan mempunyai syafaat dari Rasul dan keluarganya,
cakra dada terbuka. Sepertinya keluarlah uap yang memang luar biasa. Belum terjadi penglihatan makhluk-makhluk astral, belum terlihat, baru hanya uap-uap. Sepertinya masih jauh ya. Ya sudah, itu saya lakukan saja. Sampai tahap yang terakhir, cakra 7, yaitu tulang ekor. Kemudian saya ulangi lagi di cakra kepala, dan itu sekonyong-konyong. Itu di luar dugaan kita semua. Maya meneteskan air mata. Jadi dari sudut-sudut matanya keluar air mata, walaupun belum bisa bergerak. Saya perhatikan, subhanallah, alhamdulillah. Berarti dia sudah ada reaksi dalam tubuh. Dia keluar air mata, dan semua menyaksikan. Setelah keluar air mata, kurang lebih sekitar 10 menit, dia membuka matanya. Tapi belum bisa bergerak, mulut apa badan belum bisa melihat. Jadi baru bisa melihat, membuka kelopak mata. Pak Broto menjerit, bersikut istrinya. Namun saya cegah untuk memeluk dulu karena kondisinya belum siap untuk menerima reaksi dari luar. Bisa jadi masih trauma. 5 menit, 10 menit bergerak. Alhamdulillah akhirnya dia bisa menangis. Ada tangisan secara fisik, menangis. Maka disitulah baru saya bersihin semua sisa-sisanya. Nah, disitulah Ibu Prabu Broto memeluk anaknya. Sangat histeris sekali, sungguh sangat terenyuh bagi saya, apalagi orang-orang yang sangat erat hubungannya dengan Maya. Sangat sedih sekali. Sepertinya Maya sudah kembali dari kehidupannya yang sudah lama, sudah hampir 7 hari dia berpetualang. Nah, kalau saya ngelihat kronologinya secara mata batin, secara perjalanan jiwa, saya melihat waktu itu, waktu saya pada saat zikir di masjid berikut Prabowo, tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada satu gubuk di mana Maya ada di situ bersama si perempuan yang memang sangat saya tidak kenal. Ternyata sobat melihat malam, apa wujud perempuan itu? Sepertinya mungkin dalam pandangan Maya dia sosok perempuan seperti keibuan lah, seperti orang yang memang punya cinta kasih tinggi, berwibawa, welas asih. Namun apa pemirsa, saya lihat jauh dari hal-hal kriteria seperti itu. Saya lihat bentuknya pada saat saya mengunjungi rumah di gubuk itu. Memang rambutnya panjang, itu sampai mata kaki, panjang sekali. Kemudian saya lihat matanya, itu lobang, tidak ada bola mata, sepertinya lobang. Demikian juga hidung, tidak ada, hanya ada mulut yang keluar taring. Luar biasa penyerupaan dia kepada orang-orang yang memang dikelabuin. Beberapa kata-kata sudah saya dialog dengan dia. Ternyata intinya bahwa dia itu menginginkan seorang anak sebagai pendampingnya dia. Dia rindu punya anak. Nah, salah satunya inilah Maya yang mungkin sasaran dia untuk dijerat. Walaupun bahasanya sebagai anak, tapi sebetulnya intinya sebagai budak. Nah, kalau sampai lama terjerat seperti itu ke dimensi-dimensi yang sangat jauh sekali, apalagi ini posisinya Maya itu sudah menjalanin beberapa bagian-bagian di mana itu ada 8 buaya-buaya yang sudah menjerat dia. Disitulah istilahnya etrik itu bertumpuk, kemudian dijerat lagi oleh si perempuan itu. Makanya itu sangat rumit sekali. Nah, terpaksa waktu itu
karena memang saya sudah tahu keberadaan si perempuan itu sesungguhnya. Jadi saya tanpa basa-basi lagi, saya hempas dengan energi dan dengan doa. Alhamdulillah, dengan doa-doa syafaat kepada Rasul dan keluarganya yang kita panjatkan bersama, sepertinya dikabul. Ada cahaya putih yang menarik jiwa-jiwa maya, kemudian secara kuat menarik ke tubuhnya. Waktu itu pandangan saya sepertinya saya berhalusinasi, pikir saya waktu itu. Tapi sepertinya ini tampak jelas sekali. Cuma saya waktu itu tidak dapat mengambil kesimpulan apa ini benar, apa ini salah. Yang penting saya datang ke fisiknya. Nah, disitulah saya akan menentukan kalau dia sembuh bahwa penglihatan saya itu benar. Kalau memang itu tidak, berarti itu halusinasi. Makanya pada saat saya bertemu dengan fisiknya, alhamdulillah kejadiannya maya itu bisa sadarkan diri. Nah, itulah kemungkinan informasi bahwa sadar, di mana pada saat saya berdoa bertemulah saya dengan sosok-sosok yang menjerat jiwa si maya ini. Akhirnya dengan sangat terpaksa maya itu dibetot oleh cahaya putih itu kembali ke dalam fisiknya. Dan kenyataannya di mana saya kemudian menyelesaikan semua terapinya, alhamdulillah maya itu dapat siuman. Semua terharu. Akhirnya dianggaplah maya itu sudah selesai dari koma. Semua peralatan detak jantung, kemudian oksigen, semua dilepaskan. Akhirnya maya dipindahkan ke dalam suatu kamar tertentu, bukan lagi di ICU, jadi di kamar rawat inap biasa. Nah, apakah selesai? Setelah saya awal mengobati, kemudian saya pulang ke rumah, ternyata berkepanjangan, sobat melihat malam. Baru saja dia siuman, besok malam harinya dia tidak bisa tidur. Bahkan apa yang dilihat sama maya semuanya itu makhluk halus. Dia ngelihat ke kiri ada makhluk halus, dia ngelihat ke kanan ada makhluk halus. Bahkan di setiap sudut kamar dia tidur itu semua makhluk halus. Histeris lah maya waktu itu. Nah, bedanya waktu itu maya masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Nah, ini dalam keadaan sadar. Dia melihat sampai dia histeris terus, seperti trauma. Nah, alhamdulillah ketemu dengan petugas medis. Mas Edwin ini memang sangat bijaksana. Sebetulnya Mas Edwin itu pernah sedikit banyak belajar sama saya dulu di waktu masih tahun 2000-an. Nah, di mana itu kemudian dengan ketemu dengan perawatnya Mas Edwin, maka si maya itu tenang. Sepertinya makhluk itu pergi semua. Jadi yang jadi berat itu kan Mas Edwin. Siang malam harus menungguin maya, sedangkan dia punya rumah tangga sendiri. Cuma ya sebagaimana bapaknya maya, Pak Broto, itu sangat mengharapkan sekali karena anaknya selalu histeris. Jadi itulah pengorbanan yang sangat besar sekali bagi petugas medis, di mana dia diperlukan untuk ketenangan pasiennya. Maka dia lakukan, mau siang, mau malam, mau pagi. Nah, itulah apa yang dilakukan Mas Edwin seperti itu. Akhirnya saya dipanggil lagi untuk kedua kalinya di hari ketiga setelah dia siuman. Betul juga, ternyata hawa-hawa di ruangan masih mengincar jiwa-jiwa, jadi jiwa si maya. Kemungkinan dia penasaran, mau ditarik lagi seperti pada waktu maya dalam kondisi pingsan. Setelah saya kemudian berdoa ritual, akhirnya saya percikan air, saya bersihkan semua ruangan. Alhamdulillah, cahaya-cahaya putih, syafaat dari Rasul dan keluarganya hadir, dan semua terhempas semua.
di hari keempat lah baru Maya merasa tenang. Semua histerisnya hilang seketika. Nah, akhirnya Mas Edwin juga merasa lega karena bisa istirahat, dan semua menjadi manfaat semua. Singkat cerita, setelah semuanya selesai, akhirnya Pak Broto, istrinya, dan anak semata wayangnya Maya, akhirnya dia dibolehkan untuk pulang ke rumahnya. Dianggap sudah selesai dari seluruh pengobatan di rumah sakit maupun kondisi-kondisi pingsan pada saat perjalanan di mana jiwa-jiwa terikat oleh makhluk-makhluk lain. Saya dibela oleh Mas Broto, Kang Idod, terima kasih. Mainlah ke sini kapan-kapan. Alhamdulillah anak saya sudah normal kembali. Sampai 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan kemudian Pak Broto mengambil saya juga. Alhamdulillah tidak ada apa-apa sampai sekarang, Kang Idod. Main ke sini, kita silaturahmi yuk, kita ngopi bareng. Karena beberapa telepon ajakan Pak Broto, akhirnya saya memenuhi undangan Pak Broto dan kita menjadi sahabat sampai sekarang. Demikiannya Sobat Melihat Malam, itulah perjalanan yang saya alami di tahun 2002. Banyak sekali liku-likunya. Jadi nanti mudah-mudahan Sobat Melihat Malam, di mana mungkin ada sesuatu konsultasi, apa suatu kebutuhan berhubungan dengan saya, apa dengan Gibayan, hubungi nomor teleponnya di sini 0823 1577 4901. Saya ulangi 0823 1577 4901. Demikianlah Sobat Melihat Malam, mudah-mudahan cerita saya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.